semua, kembali ke YouTube channel saya. Kali ini saya akan kembali memberikan informasi ke kalian semua mengenai kondisi apa sih yang membuat seseorang ibu hamil itu mengalami atau dioperasi sesar atau SC, mengalami operasi SC. Nah, kondisi apa aja dan gimana sih kondisi yang bisa menyebabkan terjadinya kita harus dioperasi sesar? Nah, simak terus videonya sampai selesai. Buat yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng supaya ketika saya upload video baru, teman-teman atau ibu-ibu langsung dapat pemberitahuannya. Langsung aja kita ke videonya. Nah, yang pertama-tama harus diketahui adalah apa itu SC. Nah, kita sering dengar dengan sebutan SC. SC sendiri adalah seksio sesarea, di mana seksio sesarea adalah suatu metode atau suatu cara untuk melahirkan dengan metode sayatan pada dinding uterus melalui dinding perut atau vagina. Nah, hal ini biasanya dilakukan oleh dokter spesialis bedah atau spesialis obstetrik ginekologi atau SPOG yang kita sering dilakukan dengar dengan obgyn, spesialis obgyn. Nah, ini dilakukan oleh beliau. Nah, atas beberapa indikasi. Nah, nanti itu yang akan kita bahas, kondisi apa aja yang bisa dilakukan tindakan pembedahan ini. Nah, untuk penyebabnya sendiri itu nanti terkait dengan indikasi. Penyebabnya itu ada dari ibu dan dari janin, alasan dilakukan tindakan ini. Nah, itu karena dari ibu ataupun karena alasan dari janinnya. Nah, nanti kita langsung ke berkaitan dengan indikasi. Kenapa bisa terjadi seksio sesarea? Nah, terjadi kelainan pada kondisi janin ataupun ibu yang tidak memungkinkan untuk melakukan persalinan secara normal, sehingga dilakukan alternatif pilihan melalui operasi sesar atau tindakan sesaria. Bahkan SC sekarang itu sudah menjadi salah satu pilihan sebagai metode persalinan memang. Nah, saya sendiri itu sudah pernah sharing pengalaman untuk melahirkan melalui tindakan SC atau seksio sesarea. Nah, itu memang merupakan pengalaman yang lumayan bercampur aduk antara senang ataupun kesakitan. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal-hal yang memang harus kita ketahui atau kondisi yang memang kita harus ketahui. Kondisi pada kehamilan apa yang bisa menyebabkan kita dilakukan tindakan pembedahan atau melahirkan secara seksio sesarea. Proses operasinya biasanya terjadi ibu hamil itu si pasien mengalami masalah pada mobilisasi. Nah, di mana biasanya terjadi masalah intoleransi aktivitas. Nah, hal ini disebabkan juga biasanya karena kurangnya informasi. Pasien atau si ibu hamil yang melakukan tindakan ini kurang informasi terhadap proses pembedahannya, kemudian proses pemulihannya, sehingga agak sulit untuk melakukan adaptasi ketika proses pemulihan itu terjadi, sehingga lebih terasa nyeri ataupun jadi berpikiran yang aneh-aneh. Ini juga bisa menyebabkan atau menimbulkan kecemasan pada si pasien. Nah, selain itu, pada setelah proses pembedahan atau selesai operasi biasanya dibutuhkan perawatan pos operatif. Nah, atau perawatan setelah pasca tindakan operasi. Nah, ini pemulihannya memang membutuhkan waktu yang cukup lebih panjang dibandingkan yang melahirkan dengan cara normal. Nah, oleh karena itu biasanya dibutuhkan perawatan luka yang bagus pada luka operasi sesar, di mana perawatan luka yang baik itu bisa mencegah terjadinya infeksi pada luka operasi sesar. Apabila tidak dirawat dengan baik, kondisi luka operasi ini bisa menyebabkan terjadinya infeksi serius pada si ibu. Nah, apa saja sih indikasi seseorang ibu hamil dilakukan tindakan operasi sesar atau SC? Yang pertama itu ada dari
faktor si ibu dan faktor si janin. Yang pertama, dari faktor ibu itu biasanya ibu yang pertama kali melahirkan atau pertama kali hamil seperti saya dengan kelainan letak. Nah, pada saat itu posisi janin saya itu dengan posisi sungsang. Nah, kelainan letak itu bisa menjadi salah satu indikasi di mana kita harus dilakukan operasi sesar dan tidak memungkinkan untuk dilahirkan secara normal. Kondisi yang kedua adalah masih dari penyebabnya si ibu, kondisi ibu. Yang kedua adalah si ibu pernah mempunyai riwayat persalinan atau kehamilan yang kurang bagus atau yang buruk. Nah, itu bisa menjadi indikasi. Selain itu juga riwayat ibu mengalami kelainan dengan penyerta yang lain atau penyakit jantung, penyakit diabetes, mellitus atau tekanan darah tinggi, bahkan asma bronkial. Selain itu, adanya beberapa komplikasi pada kehamilan si ibu, misalnya preeklamsia atau eklamsia, atau terjadinya solusio plasenta atau plasenta previa. Jadi kondisi plasentanya itu tidak berada di tempat yang normal atau menutupi jalan lahir, menutupi jalan lahir si ibu, sehingga biasanya terjadi perdarahan dan tidak memungkinkan dilahirkan secara normal. Oleh karena itu biasanya dilakukan dengan tindakan operasi. Nah, hal-hal ini bisa membuat si ibu dilakukan tindakan operasi sesar. Nah, selain itu juga kondisi lainnya yaitu adalah gangguan-gangguan lain, misalkan ada mioma atau kista pada ibu. Ini juga bisa menyebabkan si ibu dilakukan tindakan pembedahan atau seksio sesaria. Penyebab lain atau faktor dari si janin itu adalah adanya kegagalan persalinan, seperti dilakukan tindakan vakum ataupun forceps, seperti menggunakan disedot atau digunakan sendok, seperti sendok bulat yang ada tengahnya bolong. Terus saya kasih gambarnya, tapi sekarang sudah minim dilakukan itu. Biasanya terjadi kegagalan pada proses persalinan itu, makanya dilakukan tindakan seksio sesaria, tapi sekarang biasanya diminimalkan untuk melakukan vakum atau forceps ya. Nah, selain itu kondisi dari faktor si janin adalah malposisi atau malpresentasi. Nah, jadi kelainan letak atau posisi dari si janin. Seperti yang saya alami itu adalah posisi sungsang. Jadi bokongnya itu berada di bawah, jadi kepalanya di atas. Nah, itu tidak bisa memungkinkan untuk kelahiran normal. Oleh karena itu dilakukan tindakan operasi. Nah, selain itu keadaan janinnya itu mengalami gawat janin atau dalam bahasa medis disebut dengan fetal distress. Ini juga bisa menjadi indikasi dilakukannya SC atau seksio sesaria. Nah, selain itu ada beberapa hal lain yang juga mempengaruhi atau bisa menjadi indikasi dari dilakukannya SC, yaitu adalah lilitan tali pusat. Nah, jadi makanya oleh karena itu pada saat kita kontrol kehamilan ada beberapa hal yang harus ditanyakan penting. Nah, itu sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Nah, salah satunya adalah tanyakan, "Dok, apakah ada lilitan tali pusat di dalam rahim? Pada saat janinnya tuh mengalami lilitan atau tidak?" Nah, itu juga harus ditanyakan dan diperhatikan supaya persalinannya bisa dilakukan secara normal. Nah, bunda-bunda di rumah, teman-teman, itu dia tadi ada beberapa kondisi di mana yang memungkinkan seseorang bisa dilakukan dengan tindakan seksio sesaria. Nah, mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa bantu dukung channel ini agar bisa terus berkembang dengan klik tombol subscribe yang warna merah dan klik lonceng juga, supaya ketika saya upload video baru itu teman-teman udah langsung dapat pemberitahuannya. Nah, jangan lupa tonton video saya yang lainnya juga. Sampai ketemu di video-video yang saya selanjutnya.